Selamat datang di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berala Qur'ani. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, ayo semangat belajar. Anak-anak, ayo belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang, pembelajaran 1 dan 2. Simak video pembelajaran ini dengan seksama ya nak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Selanjutnya, Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman berpetualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Dan bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Nah, semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tanda S yang disilang, artinya stop. Jadi, tanda di samping ini berarti kendaraan dilarang berhenti. Karena ada tanda S yang disilang. Nah, selanjutnya rambu-rambu huruf P yang diberi tanda garis. Apakah artinya anak-anak? Ya, rambu-rambu P yang digaris berarti tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Jadi kalau anak-anak melihat rambu-rambu huruf P yang diberi tanda silang, artinya tidak boleh parkir. Selanjutnya lagi di sini perhatikan ada anak-anak yang sedang berjalan di garis-garis. Itu apa namanya anak-anak? Ya, garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Anak-anak yang hebat, sekarang coba temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Ada apa saja ya? Nah, contohnya perilaku yang tidak sesuai adalah kendaraan tidak berhenti pada saat lampu menunjukkan warna merah. Kemudian menyeberang jalan tidak lewat zebra cross. Jadi tidak boleh ya anak-anak itu dilakukan. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Coba anak-anak lihat, ada apa saja ya? Ya, yang pertama ada tanda S yang disilang. Artinya kendaraan dilarang berhenti. Kemudian ada tanda P yang disilang. Artinya kendaraan dilarang parkir. Apalagi ya? Oh iya, ada tanda orang berjalan di garis-garis, artinya tempat menyeberang jalan. Lalu yang terakhir ada lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Artinya ada lampu pengatur lalu lintas. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan.
Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanannya. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Udin dan teman-teman menemukan 3 bendera, yaitu merah, kuning, dan hijau. Bendera merah ditemukan sebanyak 4 bendera, bendera kuning ditemukan sebanyak 7 bendera, dan bendera hijau ditemukan sebanyak 3 bendera. Nah, selain dalam bentuk ini, anak-anak juga dapat menyajikan laporan dalam bentuk diagram seperti gambar berikut ini. Anak-anak hebat, ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor, ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Ya, anak-anak, sekarang perhatikan gambar 2 bus berikut ini. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan juga ada yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik sebagai berikut ini. Perhatikan, di sini ada hiasan berupa titik-titik. Kemudian, contoh benda seni berhias garis sebagai berikut ini. Perhatikan juga gambar yang berhias garis. Sekarang, cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Lalu hasilnya kalian kirimkan ke WA Ibu ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk belajar mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Anak-anak, perhatikan gambar burung Garuda ini. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Coba anak-anak perhatikan, ada tulisannya kan? Bhinneka Tunggal Ika. Apakah artinya? Ya, artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling menjelek-jelekan agama yang lain. Kita harus tetap menghargai dan menghormati agama orang lain. Karena kita harus menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya gambar yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, gambar yang ketiga adalah Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi.
Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan tersebut. Jadi anak-anak, meskipun kita berbeda-beda, berbeda suku, budaya, agama, pendapat, kita harus tetap saling menghargai agar kita tetap hidup rukun. Nah, anak-anak, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu-rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Apa ya arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut? Mari kita cari tahu bersama. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Gambar yang pertama artinya daerah longsor. Nah, gambar yang kedua artinya dilarang parkir. Gambar yang ketiga artinya jalanan licin atau jalan licin. Dan yang keempat artinya dilarang berhenti. Dan yang terakhir artinya jalan berkelok-kelok. Sudah jelas ya anak-anak tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, menurut kalian mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Siapa yang tahu? Ya, harus dipasang rambu jalan berkelok agar pengguna jalan mengetahui trek jalan yang akan dilalui dan lebih berhati-hati. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Demikian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.